Ini Al-Quran tahu bahwa kita ini Kristen bersekutu dengan Yahudi. Dari mana Nabi Muhammad pernah jumpa dengan Nabi Isa? Rentang waktunya 600 tahun. Dari mana Nabi Muhammad jumpa dengan Musa? Rentangnya waktunya 4076 tahun. Kok bisanya dia tahu? Kalau disodorkan pertanyaan ini kepada pendeta, pendeta tidak bisa menjawab. Makanya saya katakan saya masuk Islam bukan gila. Yang paling pas, saya baru sembuh dari gila. Nah memang begini orang dari sembuh cara bicaranya. Bahagia sekali saya, tenang jiwa saya. Kenapa? Bukan main. Bagaimana saya diancam oleh teman-teman pendeta. Yahya, apa? Kamu bayangkan, kamu itu bukan pendeta di jemaat. Kamu kalau masuk Islam, pasti kamu tidak mendapat gaji lagi. Maaf saya mau kasih tahu ya. Gaji seorang pendeta itu berdasarkan jumlah jemaat. Kalau jemaat 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya 1 juta, maka pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Karena jemaat harus membayar kepada pendeta yang disebut 1/10 dari hasil kerja. Nah makanya saya tahu kalau saya ke masjid, yang paling kecil, kurus, pasti Pak Imam itu. Karena nggak digaji. Tapi masuk ke gereja yang paling besar, perutnya paling gendut, handphonenya paling mahal, sudah pasti dialah pendeta. Nah itu. Jadi memang digaji. Tahu dia, tahu tentang Nabi Muhammad, dia tahu. Tapi untuk dia masuk Islam, dia tidak berani. Berpikir 1000 kali. Saya pun begitu. Tahun 98, saya sudah mau masuk Islam. Tapi istri saya mulai bisik-bisik. Namanya ibu-ibu. Pikirannya itu uang melulu. Dia bilang sama saya begini. Pikir-pikir dulu Pak. Kalau masuk Islam itu makan apa kita? Wah benar juga ya. Takut saya. Apalagi diancam. Saya tidak mau bilang berapa gaji saya waktu saya pendeta. Tapi yang jelas saya dulu rektor. Saya punya bukti. Kalau orang Kristen fitnah itu karena sakit hati. Tapi bukti akan berbicara. Nih, pendeta-pendeta berapa ratus orang ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, saya berkati. Tidak bisa pendeta orang kalau saya tidak berkati. Jadi saya bukan cuma pendeta, nenek moyangnya pendeta. Makanya saya berani nulis buku. Surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Saya mau lihat. Pendeta mana yang paling kaliber? Jam terbangnya, lompatan logikanya. Siapa? Tidak ada yang lain. Kecuali yang sedang berbicara ini. Saya bukan Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Yusuf Roni pun saya tulis dalam buku ini. Waktu saya pendeta sempat dia tipu juga. Dia ngaku dia mantan kiai. Ya karena saya nggak tahu isi Al-Quran, iya saja. Ada ayat-ayat yang dipalsukan oleh Yusuf Roni. Begitu saya masuk Islam, saya banyak ketemu para kiai. Saya tanya, wah Yusuf Roni itu nggak benar, residipis, keluar masuk penjara. Lalu saya ke pengadilan dan bikin ini bukunya tentang Yusuf Roni yang Abu Nawas. Ternyata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan orang-orang pintar. Orang-orang yang hidupnya miskin secara ekonomi dan kemudian sumber daya alam, sumber daya manusianya lemah. Pendidikan formalnya paling SD. Itu yang kebanyakan murtad. Oh, saya katakan berarti dia sudah tipu saya. Nah, saya bikin buku. Para pendeta-pendeta di Manado itu mengatakan begini. Yahya, kalau Islam itu memang benar, kenapa di tiap kali ada gempa selalu orang Islam yang kena sasaran? Oh, saya bilang ini pertanyaan yang bagus sekali untuk saya jawab. Orang Islam kena gempa itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan, saya katakan, waktu itu saya debat di Manado sana di Unsrat, Universitas Samratulangi dengan Profesor Tilaar. Saya katakan, kalau Tuhan menghukum orang karena berbuat dosa, sebenarnya bukan Padang atau Aceh. Di mana kira-kira? Di mana? Di Bali sana manusia hidup seperti hewan. Tapi kenapa tidak datang tsunami? Oh dia bilang betul juga ya. Saya bilang enggak. Sedangkan di Manado ini kok kenapa enggak di Manado? Pendeta habis pimpin kebaktian mabuk kok bagaimana? Masuk gereja sudah minum alkohol, minum bir, biasa. Karena ada juru selamat.
Di Islam tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Nah, lalu ini pendeta, dia jawab, dia katakan sama saya, kok bisa begitu? Iya. Islam itu, orang Islam itu paling rawan sekali. Kalau dia sudah beragama Islam, lalu dia mencoba untuk tidak benar dengan Islam, ada bukti kok. Nggak usah kita saling tuduh. Satu, hidupnya melarat miskin. Yang kedua, di dalam segala bentuk realita kehidupan, sulit keluar daripada kesulitan-kesulitan hidup. Yang ketiga, penyakit berat datang. Yang keempat, dipermalukan oleh Allah. Seperti pejabat-pejabat itu. Nah itu, jadi kita tidak terlalu banyak teori, lihat di bukti aja. Ini Muslim KTP yang mana? Itu yang sudah sana, yang pemulung-pemulung sampah. Sebenarnya tidak ada orang beriman itu miskin. Bukan miskin, kekurangan, pas-pasan boleh, tapi jangan terlalu miskin. Sedangkan orang kafir diberi harta oleh Allah. Saya masuk Islam 4 bulan, sempat jual plastik begini di Jakarta Utara, Kampung Beting. Coba tanya, yang tolong saya hanya Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Katamas. Itu. Oh, Bapak bekas pendeta dulu ya? Iya, ini dokumen saya. Oh, saya pikir orang biasa ini ada teman yang ngasih tahu. Karena saya masuk Islam tidak mau jadi ustadz. Tidak mau jadi penceramah, tidak. Saya masuk Islam, sudah, biar mati. Sudah selamat saya. Yang penting sudah masuk Islam. Apalagi ketemu Amin Rais, apalagi ketemu Pak Maftu Basuni, Dirjen Bimas Islam. Itu orang-orang yang pernah saya tantang mereka ketika akan mendirikan Universitas Al-Amin yang ada di Sorong. Jadi saya bikin gerakan jangan terima. Nah makanya kalau saya baca sejarah tentang Nabi Muhammad, tentang Umar bin Khattab, tentang Abu Bakar Siddiq, saya bilang kok sama dengan saya dulu. Nah makanya saya tidak perlu kalau kecuali perang fisik seperti di Poso sudah diganggu, baru saya maju dengan kelompok, siap bergabung, insya Allah dimanapun. Allahu Akbar. Kalau cuma fight dengan fisik, bacalah di buku saya. Kebetulan saya simpai taekwondo, tanya di Manado, dan 4 saya. Kalau hanya 3 orang kafir Kristen, insya Allah saya kasih patah di jalan. Benar, saya tidak cerita mati. Allah suka yang begitu, Rasul suka yang begitu. Kuat, cerdas, berani. Kalau pejuang mujahid kita lalu loyo, untuk apa? Tapi saya paham, understand to the world we live in. Saya paham di mana dunia saya berpijak. Banyak muslim ayam sayur di Indonesia ini. Artinya banyak yang suka berjilat sama kafir. Makanya saya tidak mau di backup oleh satu institusi, organisasi. Orang kunut, saya ikut. Karena kunut menurut para kiai doa. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Karena tidak masuk neraka. Bagaimana saya mempersatukan seluruh ikhwan muslimin wal musliman. Jangan bikin keraguan-raguan. Dan saya tidak punya hak mengutak-atik iman seorang muslim. Tidak mau saya. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dahulu mendapat hidayah dari Allah. Pekerjaan saya bagaimana menghancurkan Kristen itu. Karena saya bekas Kristen, bekas kafir. Ada ulama-ulama di sini, di Jakarta ini, di pusat. Pak Yahya, coba kalau ceramah tekan sedikit tensinya. Itu banyak sekali laporan loh dari pendeta-pendeta itu. Ente kayak tidak kompromi. Saya katakan, Pak Kiai jangan banyak nasihat sama saya. Pak Kiai nggak pernah kafir. Saya yang pernah kafir, jadi nggak usah bicara. Tidak puas, waktu bulan Ramadan, Pak Quraisyah bicara lagi di televisi. Jangan bilang orang-orang kafir. Iya, karena ente nggak tahu jalan kekafiran. Sehebat ente profesor mau apa kek. Bicara soal kafir, saya yang tahu. Bagaimana? Saya pernah ke neraka batal. Sekarang sudah punya tiket, insya Allah ke surga. Itu tahun 2001. Gus Dur ditumpangi tangan, saya di situ satu. Oleh Gilbert Rumoindong, Profesor Dr. Mary Susi, Paul Yonggicho. Itu kan konven Dewan Pendeta Sedunia. Ada saya. Saya masih menjabat tahun 2001. Saya sudah begini sekarang keadaannya, sudah tidak pakai jas mahal lagi, nggak apa-apa. Kaki saya sudah terkelupas karena sholat, tidak jadi masalah.
Saya tidak punya jas All England lagi, tidak punya pentofel lagi, tidak punya dasi lagi. No problem. Saya hidup dengan tenang, penyakit saya sembuh, bahkan saya tidak tidur, jarang tidur, makan tidak teratur. Tetapi alhamdulillah saya masih sehat sampai hari ini. Saya tahu besok saya akan mati. Habibie punya istri meninggal, dibacakan amal-amalnya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalnya dibaca, hanya dibungkus dengan kain kapan. Saya tahu tuh Profesor Habibie kaya di Jerman. Tapi waktu saya lihat di dalam peti mayat, di dalam kain kapan yang dibungkus, lalu ditutup, ditimbun dengan tanah, tidak ada satupun harta yang dibawa oleh Ibu Haja Ainun ke dalam kubur. Sebaliknya, waktu saya masih pendeta dulu, teman saya pendeta Lambertus mati, bukan main dipesan, pakai dasi kupu-kupu, pakai jas All England, pakai sepatu mengkilat, total biaya pada waktu itu, mempersiapkan Lambertus mati, 27 juta. Bayangkan. Orang Islam cuma kain kapan, masuk surga. Bagi yang menjalankan, yang Abu Nawas mampir dulu ente. Sampai benjol-benjol di situ baru sampai, kira-kira gitu. Makanya saya bilang, hei kafir-kafir, jangan menilai Islam dari manusia Muslim yang KTP. Itu yang main Islam, sinetron Islam KTP, semua KTP semua itu. Mau jadi contoh tapi salah contoh. Ada sinetron kiai terbang dari pohon ke pohon. Ini betul-betul mau merendahkan Islam. Gak begitu ajaran Islam. Saya yang tukang bela. Orang bicara tentang kerasulan Nabi Muhammad. Dari Al-Quran, dari hadis, dari logika. Apalagi sini kita berhadapan. Begitu. Kalau Umar bin Khattab ketika orang bicara jelek, bicara miring tentang Muhammad, beliau menghunus pedang, ya kami lain. Ada orang bicara tentang Rasul miring, kami yang siap menghadapi. Tidak berani. Tidak ada yang berani. Kecuali secara diam-diam lewat internet. Ya mana kita tahu. Berhadapan paling bagus. Nah, jangan berhadapan dengan profesor-profesor muslim yang suka. Apa itu, apa istilah orang pintar sih. Saya tidak pintar. Pluralisme agama. Iya kan? Pluralisme agama. Apa sih pluralisme itu? Pluralisme itu kan satu solution. Untuk membangun negara ini. Tapi saya menonton kaset VCD perang di Irak. Para mujahid mengatakan, kami menentang penjajah, kami menentang para tentara Amerika, bukan untuk mempertahankan tanah Arab. Kami mempertahankan akidah Islam. Itu. Nah ini yang kita harus pegang sebenarnya. Jadi saya tidak peduli dengan hal apapun. Pada prinsipnya saya menjalankan Islam ini tujuannya dua. Dakwah saya umat Islam kokoh dalam akidahnya, orang Kristen masuk Islam. Tapi jangan semuanya. Karena kalau Kristen sudah semuanya masuk Islam, lalu siapa yang di neraka kan begitu. Jadi cukup aja yang pintar-pintar. Makanya saya katakan saya katakan bahwa saya, istri dan 3 orang anak sangat bersyukur. Nabi Muhammad sebelum datang 576 tahun. Nabi Isa sudah menyampaikannya. Wa'id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulillah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tauratim wa sisram bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu hisasirun mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu Rasul Allah, Ahmad, Nabi Muhammad. Yahudi berkata, inilah sihir yang nyata. Jadi orang Yahudi ini, sebenarnya orang Kristen jangan marah sama orang Islam. Orang Kristen marah sama Yahudi. Karena Yahudi yang membohongi Kristen. Kita umat Islam itu hanya mau meluruskan supaya jangan kafir. Tapi mereka anggap lawan. Coba hebatnya Yahudi itu. Jadi saya kenapa tidak takut? Kalaupun maju di persidangan,
Ini baru 45 dari kemampuan saya membongkar kebohongan Kristen. Belum dari kacamata politik dunia. Masih banyak di kepala saya ini. Kalau saya bongkar semuanya tentang Kristen, sampai kepada sistem gereja. Umpamanya dia kebaktian hari Minggu begini. Saudara tahu, beda dengan umat Islam. Kotak amal itu untuk pembangunan masjid. Kalau gereja tidak. Derma-derma yang diberikan